Banjir yang menerjang Kelurahan Karenglor dan Kedopo di Kota Probolinggo pada Jumat malam 26 Februari 2021 berdampak parah. Selain merendam rumah, banjir yang membawa lumpur juga merusak lahan pertanian, mematikan lebih dari 1.000 hewan ternak, dan menyisakan lumpur di perkampungan, sekolah, bahkan panti asuhan. Kerugian dalam bencana ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Banjir ini terjadi karena kiriman air dari lereng Bromo ke sepanjang Sungai Legundi yang berlangsung selama 3 jam pada Jumat petang. Dan pada Sabtu pagi 27 Februari, dampak banjir itu terlihat kasat di 2 kelurahan yaitu Karenglor dan Kedopo. Pemerintah kota dan Polresta Probolinggo turun tangan pada Sabtu pagi. Mereka memberikan makanan dan air bersih. Selain itu, mereka juga melakukan pembersihan sisa sampah yang masih menyangkut di Sungai Legundi. Berdasar keterangan warga di lokasi, banjir ini diperkirakan terjadi karena 3 faktor. Pertama, karena tanggul Sungai Legundi di kawasan bantaran jebol. Dengan begitu, air mengalir dengan debit tinggi. Faktor kedua, arus tersumbat oleh penumpukan sampah di jembatan sepanjang jalan Profesor Hamka. Dan faktor ketiga ialah gorong-gorong di sungai dekat proyek revitalisasi rumah sakit baru yang berkontribusi membuat sampah tersangkut. Banjir serupa pernah terjadi di tahun 2011. Saat itu arus air dari lereng Gunung Bromo tidak tertampung Sungai Legundi hingga meluap. Kini warga Karenglor dan Kedopo merasakan banjir yang sama. Luapan air Sungai Legundi itu masuk di lingkungan SD Negeri Karenglor 1, kantor Kelurahan Karenglor, pabrik, bahkan panti asuhan. Kepala SDN Karenglor 1 Heri Purnomo mengatakan, para guru telah diberitahu untuk bergotong royong mengamankan dokumen dan pembersihan lumpur. Menurutnya ada dokumen yang terlanjur kena banjir. Sekolah ini insya Allah dari luapan sungai depan ini. Tadi malam semalaman itu meluap sampai meluber ke halaman. Tadi malam saya datang ke lokasi ngecek banjir, itu masuk ke semua ruangan kelas. Kira-kira setinggi di atas lutut orang dewasa. Jadi ini semua terdampak, juga termasuk dokumen-dokumen ada yang terkena air. Sedangkan Eko Yudirwanto, pengasuh panti asuhan Al-Umah di Jalan Prof. Hamka mengatakan bahwa anak-anak panti asuhannya pada saat terjadi banjir terpaksa dititipkan. Mereka diungsikan ke rumah warga yang tidak terdampak. Lalu pada Sabtu pagi, pengurus panti asuhan masih harus melakukan pembersihan lumpur yang cukup tinggi. Lumpur masuk di bagian kamar, ruang tamu, dan dapur. Perabotan pun tampak tertutupi lumpur. Ya, dapat di Panjasan ini pertama katanya kerusakan, Pak. Kerusakan semua masuk. Ini kan pertama untuk membersihkan ini semuanya. Terus yang kedua mungkin nanti kita pastikan untuk biar bersih baru nanti bisa kita tempat tinggal. Nah, sementara untuk anak-anak panti yang lain? Anak panti masih ngungsi, Pak. Kita tinggal di tempat tetangga-tetangga yang aman. Malam ada 2 tetangga yang memang juga sering bantu di panti. Jadi kita usikan semalam di situ. Mungkin sampai berapa hari nanti di situ. Dari pemerintah ada peninjauan langsung sudah? Dari pemerintah saya belum tahu ya. Cuman mungkin tadi pagi atau apa saya sudah datang. Saya dari tadi membersihkan ini terus sama nyari bantuan orang-orang untuk membersihkan. Belum dari pemerintah. Belum. Ya. Dampak banjir yang lebih parah terjadi di RW 4 Kelurahan Kedopo. Ada puluhan rumah yang tergenang. Lalu sebagian persawahan dan peternakan terdampak. Ada pula tanggul sungai yang rusak. Agus Wijaya menjadi salah satu warga Kedopo yang terdampak banjir pada Jumat malam. Pria 30 tahun kelahiran Gending ini memiliki peternakan. Tetapi karena banjir ini, ada 1.500 lebih ternaknya mati. Rinciannya 500 ekor bebek, 1.000 ayam dan puluhan burung dara milik Agus Wijaya mati karena kandangnya kemasukan banjir pada Jumat malam. Ya ayamnya sekitar 1.000 ekor.
tapi yang selamat cuma kurang lebih sekitar 100 ekor, terus bebeknya ada 500 ekor, yang bisa diselamatkan cuma 100 ekor. Jadi totalnya yang mati sama yang dihanyut banjir itu sekitar 1.300 ekor. Untuk kerugian itu semuanya total kurang lebih 50 juta. Berarti airnya itu ketika masuk tidak ada yang bisa mengevakuasi ini ternaknya ya? Tidak mikir, nomor satu tidak mikir ternaknya dulu, Pak. Yang dipikirkan nomor satu itu adalah keluarganya. Nomor dua, keluarganya diselamatkan. Pertama, keluarganya diselamatkan. Yang kedua itu ya ini wis ayam sama bebeknya itu yang bisa diselamatkan. Pak, dari sisa ayam sama bebek itu terus kemudian diapakan itu? Dipotong, langsung wis. dipotong ya? Langsung dipotong. Warga yang rumahnya kemasukan air dan lumpur pada Sabtu pagi bekerja keras bersih-bersih sisa banjir. Salah satunya adalah Ajis, warga Kelurahan Kedopo. Masuk ke rumah ini airnya jam berapa banjirnya? Jam 3. Jam 3. Ini Iya, ya berdampak apa aja di rumahnya sampean ini? Banyak barang-barang yang rusak ya? Mas. Sedangkan Dul dan Muhammad Hasid, warga Jalan Sirsak Kedopo, mengaku sawahnya yang ditanami cabai dan lahan balsa milik tetangganya masih terendam banjir. Sampai Sabtu pukul 8 pagi, air belum surut. Mereka menyebut kerugiannya mencapai puluhan juta rupiah. Kalau rumahnya sampean sampai terkena enggak? Ya terkena Mas, yang sini sampai lutut aja Mas. Tapi kalau yang dalam tidak apa-apa, cuma sampai mata kaki aja. Ini sawah ini ditanami apa Mas? Cabai Mas, singkong, pisang. Bapak nganu apa itu? Membuang air karena banyak tanaman yang sudah besar. Tanaman apa? Basah. Kalau nggak disedot bisa mati. Kerugiannya berapa kira-kira itu? Biaya nanamnya dulu. 10 juta. 10 juta. Pak, hari ini kendalanya apa Pak bagi warga sendiri ini? Ya ini listrik minta dihidupkan ini. Orang banyak bersih-bersih sekarang ini. Bersih rumah. Airnya ada. Sementara itu, Polres Probolinggo Kota bersama BPBD Kota Probolinggo pada Sabtu pagi tampak bekerja keras membersihkan sampah yang tersangkut dan menghambat arus air di Sungai Legundi. Salah satunya di jembatan di Jalan Sirsak Kedopo. Wakapolresta Probolinggo Kompol Teguh Santoso saat ditemui di lokasi tersebut mengatakan pihaknya bersama BPBD berusaha membersihkan sampah yang menghambat aliran air. Hari ini tanggal 27 Februari 2021 dari BPBD, kemudian Polres, dan Kodim akan melaksanakan membantu masyarakat, yaitu mengevakuasi pohon-pohon atau sampah-sampah penyebab dari meluapnya Sungai Legundi. Hari ini dipastikan untuk sampah-sampah yang di jalan bisa bersih dan bisa dilewati kendaraan dengan lancar. Diharapkan nanti dari seluruh kekuatan yang ada bekerjasama untuk melaksanakan membantu masyarakat pembersihan tersebut. Demikian. Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD Kota Probolinggo Sugito Prasetyo menjelaskan bahwa banjir terjadi setelah intensitas air hujan di wilayah selatan daerah Kabupaten Probolinggo tinggi. Arus air mengalir dengan membawa material seperti bambu, pohon pisang, dan sampah lainnya. Menurut Sugito, puncak banjir terjadi sekitar pukul 5 hingga 8 petang pada Jumat 26 Februari. Dalam kejadian ini ada 7 rumah yang terendam banjir. BPBD bersama instansi gabungan sempat menyelamatkan ibu hamil menggunakan perahu. Evakuasi warga dan pembersihan sampah itu diakhiri pukul 11 malam dan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Kejadian banjir yang ada di Sungai Legundi di Jalan Program K dan sekitarnya yang berlokasi di Kelurahan Kedupok, Kecamatan Kedupok dan Kelurahan Kareng. Ini yang pertama pukul 12 siang kemarin, intensitas hujan di daerah selatan, di daerah kabupaten yang mengaliri
sebagai awal dari Sungai Legundi ini curah hujannya cukup tinggi. Tidak hanya curah hujan tetapi juga membawa banjir dan membawa material banjir yang berasal dari pohon-pohon bambu, pohon pisang, termasuk juga pohon-pohon besar sampai dengan akar-akarnya masuk ke sungai. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga sampah dengan material banjir ini banyak tertahan pada jembatan-jembatan yang melintas di Sungai Legundi. Sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar, debit air juga cukup tinggi sehingga meluap ke area warga, baik area persawahan maupun juga area perkampungan. Nah, ini yang menyebabkan banjir di daerah Kelurahan Kedupok maupun juga Kelurahan Karen serta sebagian di Kelurahan Sumberwetan. Tadi malam puncaknya pada pukul 17 sampai dengan pukul 18.30 itu puncaknya airnya, dan tadi malam kita dibantu yang pertama dari BPBD sendiri, dari PMI, dari Tagana, dari Pol PP, Damkar, dari unsur Polres, unsur Kodim, dari PU terutama PU ini yang mengangkut dengan alat-alat berat, serta juga dari relawan-relawan serta masyarakat. Kita bahu-membahu menyelamatkan warga, mengevakuasi. Tadi malam ada 7 rumah yang terendam air, khususnya di jalan Apukat ini. Kita evakuasi dengan menggunakan perahu karet dan perahu fiber. Ada yang sakit, bukan sakit sebetulnya, tapi hamil. Karena kita takut akan kondisinya, sehingga kita segera larikan ke Puskesmas Wonoasih. Dan alhamdulillah pagi ini sudah kembali dalam kondisi sehat. Nah, tadi malam kita sampai evakuasi sampai dengan pukul 11 malam, dan kita lanjutkan pagi ini. Pagi ini kita juga melibatkan dari unsur Dinkes, dari PDAM untuk menyuplai air, juga dari Damkar yang akan menyemprot lingkungan biar tidak licin, dan juga kita dibantu dari Polres, dari Kodim, dari masyarakat sekitar, serta dari stakeholder terkait. Sampai saat ini kita masih lakukan pendataan terkait dengan korban maupun dengan masyarakat yang terdampak. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV.